Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjenguk orang sakit adalah suatu tradisi yang sudah membudidaya di masyarakat kita. Rasanya tidak enak jika ada saudara atau tetangga atau teman yang sakit namun kita tidak menjenguknya. Dan apa kata orang jika kita tidak menjenguknya? Menjenguk orang sakit sebenarnya bukan sekedar aktivitas sosial biasa yang menjadi ukuran kepedulian kita terhadap sesama manusia. Akan tetapi dalam Islam merupakan sebuah ibadah yang luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka seolah-olah ia sedang berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia senantiasa berada pada kurva kebun di surga hingga dia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Namun yang sering menjadi persoalan dan dilema ketika menjenguk orang sakit adalah masalah waktunya yang tepat. Karena jika salah waktu atau kurang tepat waktunya bisa menimbulkan rasa tidak enak bagi yang menjenguk maupun yang dijenguk. Padahal tujuan utama menjenguk orang sakit adalah menyambung tali silaturahim dan menghibur serta mendoakan sehingga pasien merasa senang. Lalu kapankah waktu yang tepat dan dianjurkan dalam agama? Al-Mawarsi mengatakan, aku menjenguk orang sakit bersama Abu Abdillah Ahmad bin Hambal di malam hari. Kebetulan waktu itu adalah di bulan Ramadan. Kemudian dia berkata kepadaku, di bulan Ramadan sebaiknya orang sakit dijenguk di malam hari. Oleh karena itu, menjenguk orang sakit hendaknya menghindari waktu siang, karena waktu itu umumnya orang menggunakan waktu itu untuk beristirahat. Ahmad bin Hambal pernah diberitahu si fulan sakit. Pada waktu itu matahari sudah tinggi di musim panas. Kemudian dia mengatakan, ini bukan waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit. Akan tetapi jika menjenguk orang sakit di tengah hari itu sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi saudaramu muslim yang sedang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun di surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimutinya. Bila waktu itu pagi hari, 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga waktu sore hari. Dan bila ia melakukannya di sore hari, maka 70.000 malaikat tersebut akan bersolawat kepadanya hingga waktu pagi hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini secara tersirat mengajarkan kita kapan waktu yang tepat untuk mengunjungi orang sakit supaya dilakukan di pagi hari dan sore hari. Hal ini pula yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi SAW, seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hal ini bisa kita pahami dari hadis Rasulullah SAW yang dituturkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang di pagi ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Beliau SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang telah mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar pun menjawab, saya. Dan beliau SAW kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab lagi, saya. Dan Rasulullah SAW masih bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar pun menjawab lagi, saya.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dialog Nabi SAW dengan sahabatnya ini terjadi di pagi hari setelah sholat subuh. Ada juga ulama berpendapat kapan saja dibolehkan, baik siang atau malam, selama tidak mengganggu orang yang sedang sakit. Karena di antara tujuan menjenguk orang sakit adalah meringankan beban orang yang sedang sakit dan menenangkan hatinya, bukannya malah memberatkannya. Maka waktu menjenguk harus disesuaikan dengan kebiasaan penduduk sekitar dan kapan saja mereka memilih waktu yang tepat untuk menjenguk dan mengunjungi orang yang sedang sakit. Sebaiknya orang menjenguk jangan terlalu diam di sisi orang yang sedang sakit, karena dia sedang sibuk dengan penyakitnya. Akan tetapi perlu diketahui pula bahwasanya orang yang sedang sakit jika menyukai ditemani oleh orang yang menjenguknya dan suka menjenguknya berulang kali, maka sebaiknya orang yang menjenguk itu memenuhi keinginannya, karena hal itu akan membuat hatinya senang dan gembira. Wallahu a'lam. Baik pemirsa, itulah tadi sedikit dari rangkuman video bagaimana pahala menjenguk orang sakit. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan hadis atau Al-Quran yang kurang tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.